Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wal istiqamah wa hadana ila sabilis sa'adah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa radaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Senantiasa kita memanjatkan puji rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam tetap milik Nabi paling agung, penghulu alam yang sangat terhormat, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus kepada seluruh ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Mahad Suryalaya. Terutama guru agung kita semua, Pangersa Aba Aos. Senantiasa Allah tambah-tambah kesehatan usia dunia beliau. Berkah dan karomah beliau tertumpah curah kepada kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kami muliakan para penyelenggara manakib, Umi Susi milik kita, Umi Syahid, Ibu Haja Kartini Rilis, Ibu Haja Wahcuni, dan Bunda Ira, dan semua para mubalik, para mubalighah, para petugas manakib, dan seluruh ikhwan wal akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya yang telah mengikuti manakib online streaming pada sore hari ini. Senantiasa Allah tambah-tambah keberkahan kepada kita semua. Allah berikan kepada kita semua keistiqomahan dalam mengamalkan, mengamankan, dan melestarikan Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Mahad Suryalaya. Masyarul ikhwan rahimakumullah. Sebelum kita menyampaikan khidmat ilmiah manakib, ada pesanan bahwasannya pada hari ini Ambu Jagat Al-Kholisah atau Ibu Hajah Rahmaniyah, istri daripada Abah Jagat, berulang tahun pada hari ini. Mari kita doakan beliau panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita doakan. Selalu sejahtera, sehat, sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Dan bahagia, dan bahagia. Bibarakat kerahmati Abbas. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masyarul ikhwan rahimakumullah. Bulan ini kita sudah memasuki tanggal 11 Jumadis Tsaniyah 1444 Hijriah. Manakib yang kita bacakan pada bulan ini, bagaimana kita melihat bahwasannya manusia akan terselamatkan di dunia ini dengan adanya gurunya, itu Syekh Mursyid. Maka kalau kita perhatikan selama ini kita hanya mengenal manakib. Apa itu manakib? Maka asal kata manakib menurut lughah bahasa Arab yang artinya adalah jalan di atas gunung.
atau tanjakan. Dalam bahasa Sundanya artinya adalah tingkatan atau istilah sekarang dikatakan upgrading, di-upgrade. Maka dalam istilah manakib yaitu ma'urifa bihi minal hisso'il hamidal wal ahlakil kamidati. Perkara yang sudah diketahui bahwa keluarnya perkara itu dari yang terpuji dan dari budi pekerti yang baik, bisa disebut tanda keagungan. Maka dalam manakib itu ada 3 kandungan yang kita harus perhatikan. Yang pertama adalah riwayat atau kisah. Yang kedua adalah karomah atau keramat. Bagaimana keadaan dia hidup dengan kekeramatannya. Dan yang ketiga adalah wasiat atau nasihat. Nasihat untuk kita semua. Maka dalam manakib ini ada berbagai macam yang harus kita perhatikan. Cek Aba Aos, kemarin saya berbicara dengan cucu beliau dari Ak Jajang, bahwasannya kalau ingin menguasai apa itu arti manakib, harus dari awal dahulu. Yang pertama yaitu ikhwan, perbanyak tawasul. Kenapa diawali dengan tawasul? Karena dalam tawasul itu kita mengenalkan diri kita kepada seluruh ahli silsilah thariqah qadiriyah naqsabandiyah. Walaupun di bumi kita tidak dikenal oleh orang-orang soleh, tapi di langit kita sudah dikenal. Ibarat untuk melanggengkan, menjalankan semua itu, kita harus berkenalan dahulu dengan memperbanyak tawasul. Tujuannya apa? Kita memperkenalkan diri kita. Contohnya yang bodoh ini memperkenalkan diri kepada orang soleh. Saya si Anu, murid daripada Abah Aos. Ini perlu. Karena dengan tawasul itu bukan berarti yang membaca tawasul dalam manakib itu kedudukannya lebih rendah daripada yang menyampaikan khidmat ilmiah. Tapi bisa itu lebih tinggi. Karena apa? Bertawasul itu tidak mudah. Karena apa? Berkoneksi, menyatukan raga, nyawa, dan rasanya disatukan untuk bisa menghadirkan dirinya, menghadirkan semua jamaahnya untuk dapat dihadirkan, dikenalkan dengan seluruh ahli silsilah thariqah qadiriyah naqsabandiyah Ma'had Suryalaya. Dan yang kedua, setelah dengan adanya tawasul, baru diawali dengan membaca Al-Quran. Yang keduanya Al-Quran dan sholawat. Kemarin Abah mengatakan, kalau ikhwan, kalau mau membaca Al-Quran, harus diawali dengan membaca Assalamualaikum ya Rasulullah. Ini untuk menunjukkan bahwasannya menghargai orang yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai utusan Allah yang membawa risalah Al-Quran. Guru kita mengajarkan bagaimana adab dan akhlak, etika dan estetika untuk kita semua. Bahwa kita mengenal Al-Quran, tidak akan kita bisa membaca Al-Quran tanpa hadirnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dahulu dalam manakib, setiap membaca Al-Quran pasti tidak ada sholat kecuali di waktu bulan Rabiul Awal, kelahiran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi guru kita yang menjadi muhyiddin daripada hidup daripada agama mengatakan, kalau sekarang baca Al-Quran harus baca sholawat atau rikiyah. Gunanya apa? Kita menghargai bacaan Al-Quran itu harus ditambahkan dengan salawat. Karena kita menghargai dengan salawat itu, kita terbawa menjadi orang yang senantiasa menjadi umatnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiganya, setelah membaca Al-Quran dan membaca salawat, anak Ak Jajang itu dikatakan, cek Abah, langsung perbanyak baca tanbih. Tahapannya tawasul, baca Al-Quran bila ditugaskan, dan nanti ke tanbih.
Kenapa ke tanbih? Itu adalah nasihat untuk kita. Andaikan kita tahu isi tanbih yang tersusun dengan 9 peradaban dunia, yang 4 ada di dalam tanbih, yang 5 ada di rangkaian mutiara, atau daripada apa yang disampaikan oleh Abah Anom yang 5-nya, 4-nya oleh Abah Sepuh di dalam tanbih. Itulah 9 peradaban dunia. Andaikan ikhwan melaksanakan 9 peradaban dunia itu dengan pasti, maka sudah pasti ia menjadi seorang aulia Allah. Tidak mudah dan tidak sulit melaksanakan tanbih tersebut. Tinggal ittiba kita ikut kepada guru kita. Tinggal namanya istima kita duduk bersama guru kita. Dan istima mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh guru kita, baik maklumat, baik irsyadat. Maka kemarin sebelum pelaksanaan manakib, setiap malam sebelum manakib, para wakil talqin itu berkumpul untuk menyampaikan hal-hal perkembangan yang akan kita laksanakan untuk memompa manakib ini agar dikenal di seluruh dunia. Manakib ini, ikhwan ini terjaring menjadi ikhwan yang betul-betul paripurna, ikhwan yang betul-betul mempunyai dedikasi, mempunyai kedisiplinan dalam bermanakib. Maka kami pun introspeksi diri di dalam rapat tersebut. Kalau ada wakil talqin yang datang ke tempat manakib, baik manakib offline ataupun online, datang terlambat bila ditugaskan, maka wakil talqin itu harus bilang, maaf saya hanya ikut manakib saja, tidak menjadi petugas manakib. Kata Abah dahulu, kalau ada wakil talqin mau balik datang terlambat, jangan dikasih mic, cukup mereka duduk di situ saja. Kalau perlu dikasih amplop suruh pulang saja, seperti itu. Makanya kita introspeksi diri bahwa para wakil talqin, para mubalik datang ke tempat manakib sebelum bacaan daripada bacaan khotaman itu mereka sudah datang, mereka sudah siap bahwa mereka siap untuk mengabdikan dirinya, berkhidmat kepada gurunya dalam manakib tersebut. Itu. Dan yang keempat yang dilaksanakan oleh cucu Abah itu, yang diperintah oleh Abah adalah setelah tingkatan tawasul, baca Al-Quran, dan membaca sholawat, dilanjutkan dengan tanbih, diteliti dengan benar tanbih tersebut, maka dilanjutkan dengan pembacaan manakib. Kalau dahulu Abah di daerah Kayu Putih tahun 1990-an, kalau beliau namanya menyampaikan pembacaan mangkobah pasti dilanjutkan dengan khidmat ilmiah. Jadi Abah Awas itu kalau dulu pasti bacanya apa? Untuk menjiwai mankobah, untuk mengetahui mankobah itu seperti apa, agar bisa melihat, bisa mengatur, bisa menyesuaikan dirinya dengan mankobah tersebut. Jadi intinya semua petugas-petugas manakib dari pembacaan Al-Quran sampai dengan mankobah, mereka itu orang-orang yang luar biasa. Mereka orang-orang yang sudah istiqomah. Maka jangan menafikan kalau orang, bisa aja hanya mankobah, bisa ikhwan tanbih aja nggak becus. Itu jangan seperti itu sebagai ikhwan. Tapi kita support, kita berikan namanya motivasi kepada mereka. Kalau ada yang kurang, setelah selesai dari manakib, ngomong pelan-pelan, kamu perbaiki bacaan ini, kamu harus lakukan ini, agar apa? Saling mengisi, saling menjaga, supaya kita sebagai ikhwan Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah tidak ada merasa lebih dari yang lain. Tetapi sesungguhnya semua ikhwan yang bersama dengan guru kita, yang baru, yang lama, tetap mereka itu melaksanakannya seperti dengan anjuran guru kita. Andaikan ada hal-hal yang di luar itu, yang di luar dari guru kita, maka jangan kita ikuti. Yang kita ikuti apa yang sudah dilakukan oleh guru kita. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Ahli Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah biasa menjalankan wiritan membuka manakib utamanya mengharapkan barokah.
Kita kebanyakan di sini harus mengharapkan barokah dan rahmat dari Allah dengan ternaungi oleh karomah dari yang memiliki manakib ini. Maka dalam manakib kita lihat ada yang takdir banyak, ada apa. Itu semua tujuan apa? Ngalap barokah. Kalau kita ngalap barokah dimanapun kapanpun, tidak ada merasa diri kita lebih tinggi dari orang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattabi sabila man anaba ilayya." Dan ikutlah jalan kembali kepadaku. Jadi jalan siapa? Jalan yang orang sudah kembali. Yaitu jalan para warisatul anbiya, pewaris para nabi yang sekarang ini kita ikuti adalah guru kita. Agar kita menjiwai apa itu perjalanan daripada apa yang sedang kita lakukan. Maka sesungguhnya para ikhwan wal akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, paling tidak apapun yang sudah disampaikan oleh guru kita, baik berupa irsyadat, berupa maklumat, harus kita pahami. Apalagi yang baru-baru ini adalah pukulan telak bagi orang yang belum menjalankan maklumat dari guru kita. Guru kita itu luar biasa. Sekarang ini berbicara, Abah sekarang mengalah, tidak melarang orang merokok. Tapi syaratnya, silakan merokok asal jangan ada orang. Jangan ada orang. Gampang nggak, Pak, Bu? Jangan ada orang. Berarti kalau yang merokok berarti dia jurik, bukan orang. Bisa juga sato, binatang. Karena apa? Abah mengajarkan seperti itu karena perjalanan-perjalanan yang sudah dilakukan oleh guru kita. Abah kena penyakit paru-paru sampai 400 tusukan jarum suntik ke tubuhnya. Karena apa? Penyakit paru-parunya. Karena Abah dulu juga ngerokok. Abah Anom dengan namanya bentul birunya. Abah Aus saya belum tanya dengan apa dia merokok. Tetapi yang jelas guru kita mengajarkan. Maka Habib Abdurrahman dikatakan yang ada di Bukit Duri, yang dikatakan Sayyid Al-Walid, mengatakan kepada anaknya, orang soleh itu tidak ada yang ngerokok. Orang soleh itu tidak ada yang ngerokok. Maka orang yang menjalankan seperti itu, kita tidak bisa berbicara. Ada para wakil talqin, para mubalik mengatakan, kalau rokok haram, teh juga haram, begitu kopi. Itu tidak seperti itu. Karena guru kita adalah Syekh Mursyid. Walaupun dia punya ilmu yang tinggi, punya kitab yang tebal-tebal, kalau dia tidak melakukan perintah daripada Syekh Mursyidnya, percuma dia melaksanakan menjadi seorang yang salik yang tujuannya untuk bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di ujung daripada khidmat ilmiah ini, mari kita semua kita satukan raga kita, nyawa kita, dirasa kita. Bagaimana cara berkhidmat dengan baik kepada guru kita. Semuanya sudah diatur oleh guru kita. Kita tidak akan kekurangan harta benda kita. Kita tidak kekurangan semua yang sudah disampaikan oleh guru kita. Sudah dekat dengan kita semua. Semoga Allah berikan panjang umur usia dunia kita dan sehat walafiat, taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan rezeki yang halal lagi thayyib untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkhidmat kepada guru kita. Dan yang terakhir, mari kita sama-sama mengerahkan semua kemampuan kita untuk mewujudkan keinginan guru kita, yaitu menjadikan STID menjadi Universitas Saifullah Maslu. Berkah semuanya segalanya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.